Oppo Find X8 Pro adalah sebuah HP flagship dari Oppo yang rilis di akhir 2024. Apakah 6 bulan kemudian HP ini masih layak untuk kalian beli? Dan apakah HP ini worth it untuk kalian beli? Mari kita lakukan review dari Oppo Find X8 Pro setelah 6 bulan ya guys. Secara singkat, spesifikasi dari HP itu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 9400, RAM 16GB, storage 512GB, UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari Oppo Find X8 Pro ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, secara performance sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kendala selama kita gunakan harian, multitasking, itu sangat-sangat aman dan kencang banget ya guys. Dan nyaman banget buat dipakai jangka panjang juga. Kemudian, dia juga tidak ada iklan, semuanya smooth. Secara skor Antutu sendiri mendapatkan skor Antutu 2,5 jutaan, sebuah angka yang kencang untuk sebuah HP flagship. Dan kita juga bisa lihat skor Geekbench 6-nya. Lanjut 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya. Dan PC Mark-nya. Kemudian mari kita coba 7 game di sini, yaitu game Mobile Legends. Di sini kebuka setting Ultra dengan frame rate Ultra dapat rata-rata di 119,8 fps. Lanjut game PUBG Mobile dengan setting Smooth, frame rate Ultra Extreme dapat rata-rata di 118 fps. Game Call of Duty Mobile dengan setting Medium, frame rate Ultra dapat rata-rata di 119,1 fps. Game Free Fire dengan setting Ultra, frame rate High dapat rata-rata di 59,7 fps. Game HOK Mobile dengan setting Ultra, frame rate Max dapat rata-rata di 119,7 fps. Game FC Mobile dengan setting High, frame rate High dapat rata-rata di 59,3 fps. Game Genshin Impact setting Highest, frame rate 60 dapat rata-rata di 59 fps. Kesimpulannya sudah tidak perlu diragukan lagi secara performance. Manajemen panasnya juga termasuk bagus, untuk buat gaming juga nyaman dan aman banget ya guys. Dan itu good job banget buat Oppo. Lanjut kita bicara soal kamera. Ini adalah salah satu nilai jual utama dari HP Oppo Find X8 Pro ini. Dimana untuk sensor kamera utamanya menggunakan kamera 50MP plus optical image stabilization, kamera ultrawide 50MP, kamera periskop 3 kali optical zoom 50MP, kamera periskop 6 kali optical zoom 50MP, dan kamera depan sebesar 32MP. Untuk konfigurasi sudah sangat bagus banget. Untuk hasil fotonya juga termasuk cakep, shutter speed-nya juga kenceng, dan untuk foto juga fast responsif banget ya guys. Cuma ada beberapa catatan untuk beberapa foto yang kalau kita foto jarak jauh, itu agak sharpeningnya lumayan kenceng. Dan untuk video ultrawide dalam kondisi low light, entah kenapa berasa flare-nya. Kemungkinan ini adalah bug software yang kita temukan waktu kita pengujian. Disclaimer terlebih dahulu, saat kita pengujian kita sudah menggunakan software terupdate dengan security update di April 2025, yang artinya sudah dibuat yang paling update saat video review ini kita buat. Secara overall sebenarnya cukup puas hasil kameranya, tapi hal-hal yang kita kasih catatan tadi semoga dapat diperbaiki oleh Oppo dengan adanya update software ya guys. Dan kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Oppo Find X8 Pro kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini. Ini kita rekam di 4K 30, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Secara dynamic range termasuk oke, cuma skin tone kita agak kemerahan di sini ya. Ini kita juga kurang tahu kenapa. Ini kita sudah update ke security yang terakhir ke bulan April 2025 saat video ini kita buat. Jadi ya harusnya masalah skin tone ini masih bisa diperbaiki oleh Oppo dengan adanya update software ya. Tapi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya, ini wide ya. Terus kemudian juga dynamic range-nya juga bagus. Hanya isu dari sisi skin tone kita aja ya guys. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dengan mode portrait video. Jadi kurang lebih seperti ini. Secara kualitas sebenarnya lebih oke ya guys, karena cuma maksimal dia di 1080p 30 fps untuk perekaman kamera depan dengan potret video ini. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas kamera depannya ini? Dengan fitur ini termasuk menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Oppo Find X8 Pro kalau kita gunakan dalam cahaya yang terang ya guys. Secara stabilitas ini sangat bagus. Ini kita pegang handheld saja tanpa bantuan tripod, mini tripod dan lain sebagainya. Kita bisa switch ke kamera ultra wide-nya seperti ini dalam kondisi satu kali perekaman. Kemudian kita juga bisa switch ke kamera telefotonya 3 kali. Kemudian ini 3 kali, agak pusing ya. Kita switch dulu 1 kali. Terus kita switch lagi ke 6 kali. Nice. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita switch ke kamera utama lagi, ke kamera ultra wide. Ya, kurang lebih seperti itu. Smooth ya untuk transisinya untuk di kamera belakang. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas kameranya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera dual video dalam satu perekaman video. Kita coba bisa switch untuk kamera belakangnya ke kamera utama, kamera 3 kali, dan kamera 6 kali. Dan ini nggak ada untuk ke ultra wide-nya, sangat disayangkan sekali. Terus komposisinya juga nggak bisa diatur dalam satu saat perekaman video. Ini mungkin bisa diperbaiki oleh Oppo dengan memberikan software supaya bisa kita switch untuk aturan dual videonya seperti apa. Kita coba untuk mode yang dual video lainnya ya guys. Oke, ini fitur dual video yang mode lainnya. Jadi ini kita bisa seperti ini aturannya. Tapi ini sayang banget nggak bisa diatur untuk ke ultra wide juga. Sangat disayangkan sekali ya. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Oppo Find X8 Pro. Jadi kita gunakan flagshipnya Oppo untuk perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Kalau kita bisa bilang secara warna sebenarnya lumayan oke guys. Cuma dynamic range masih ada sedikit isu untuk video ya guys. Semoga diperbaiki oleh Oppo dengan adanya update software. Kalau kita gunakan buat perekaman video seperti ini sebenarnya termasuk stabil ya guys untuk perekaman videonya. Cuma masih ada sedikit jitter kalau kalian perhatikan baik-baik tadi. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas Oppo Find X8 Pro dalam kondisi low light ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Oppo Find X8 Pro kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Ini cakep ya untuk warnanya, dynamic range-nya, akurasinya. Kita juga bisa switchable lens ke kamera ultra wide seperti ini dalam kondisi low light. Memang akan penurunan secara kualitas ya dibandingkan kamera utama. Kalau kita lihat ya secara kualitas ke kamera utama, kerasa kan guys perbedaannya ke kamera telefotonya 3 kali, terus kemudian ke periskop 6 kalinya. Jadi ya lumayan lah guys untuk kualitasnya. Dan gimana kalau untuk kualitas low-lightnya? Kita 3 kali dalam kalau posisi jalan seperti ini 3 kali, 6 kali. Ini ganti-ganti lensa ya, lensa periskopnya 1 kali ke ultra wide. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, kerasa ya lampunya paling berasa sih dari utama ke ultra wide itu berasa banget. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal layar. HP ini dibekali layar 6,78 inch LTPO AMOLED 1,5K refresh rate 120Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, Wideband L1, ada perlindungan Corning Gorilla Glass 7i dan support HDR10 juga ya guys. Dan di bawah matahari juga terlihat dengan terang dan baik ya guys. Lanjut dari sisi speaker, kualitas dual speaker stereonya itu cakep banget, kenceng banget, dan menarik banget untuk kualitas audionya. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys.
Kemudian dari sisi baterai, HP ini bukan baterai 5910 mAh yang termasuk awet untuk penggunaan harian. Silikon baterainya ini memang bagus banget ya guys. Dan silikon karbon maksud kita, dan itu cakep banget secara daya tahan, bagus banget sebuah HP flagship yang bisa bertahan sampai 1,5 hari pemakaian ya guys. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini sudah support 80 watt fast charging yang butuh waktu 1 jam untuk full charger, support wireless charging hingga 50 watt ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, sudah ada under display fingerprint scanner, sudah ada face unlock juga ya guys. Kemudian dari sisi desain menurut kita juga termasuk menarik ya guys untuk kelas harganya. Meskipun memang kamera bulbnya cukup besar, tapi menurut kita ini sudah termasuk lumayan oke guys. Secara desainnya cakep dan unik dari Oppo-nya sendiri ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini sudah dual slot SIM card plus dukungan eSIM juga ya guys. Lanjut dari aplikasi zoom sendiri, HP ini sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena HP flagship ya guys. Kemudian dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP68, IP69, support USB OTG, display out, inframerah, tidak ada jack 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio. Lanjut tuh navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 5 kali update OS ya guys, yang dimulai dari Android 15. Kemudian dari sisi fitur AI juga termasuk lengkap dari Object Eraser, AI Translator, kemudian AI Summarize, itu sudah ada semua, Circle to Search, itu sudah ada semua di HP ini ya guys. Selain itu, dia juga punya fitur yang menarik yaitu Share with iPhone yang tidak dimiliki oleh kompetitornya di kelas harganya ya guys. Kesimpulannya, menurut kita ini adalah HP Oppo yang termasuk salah satu yang menarik dan worth it untuk dibeli. Secara kualitas kamera juga bagus, secara software juga bagus, secara performance juga bagus. Overall yang kita bisa simpulkan ini adalah HP yang all-rounder yang termasuk bagus dan bisa dipakai untuk sehari-hari. Memang ada catatan sedikit di sisi kameranya tadi yang kita perlu tadi mention. Dan overall kita bisa bilang ini adalah HP yang worth untuk dibeli. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat dari kita. Bisa jadi berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys? Bye-bye!